Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak pengawas pembina atau pengawas mata pelajaran IPA. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP IPA, Alda. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian. Kecil suaranya? Kecil suaranya nih. Ya Ibu, kecil suaranya. Cek 1 2 3. Bisa? Ya, oke. Boleh. Yang saya hormati Bapak pengawas mata pelajaran IPA atau pengawas pembina. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP mata pelajaran IPA SMP. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, rumpun mata pelajaran IPA. Pada malam ini, alhamdulillah kita bisa berada di room ini dalam kesempatannya untuk mengikuti kegiatan para sahabat di rumah belajar berbagi kepada kita semua. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim karena kegiatan kita ini sudah luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam ini ada agenda yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama nanti akan ada pembukaan atau sambutan yang akan disampaikan langsung oleh Ketua MGMP mata pelajaran IPA, dalam hal ini Pak Albarabak. Kemudian nanti akan ada materi yang disampaikan oleh Ibu Murdia tentang inovasi pembelajaran, dan juga Ibu Indrawati terkait juga inovasi pembelajaran. Nanti pada sesi terakhir itu ada tanya jawab sebelum penutup. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai, siapkan memang camilannya di samping Bapak Ibu dengan minuman hangatnya, karena pastinya nanti ini kita akan duduk cukup lumayan mendengarkan nanti materi yang akan disampaikan oleh para sahabat rumah belajar. Nah, untuk mengefisienkan waktu, dengan hormat saya persilakan kepada Ketua MGMP IPA Pak Albert untuk memberikan sambutannya. Persilakan Pak. Terima kasih ya Ibu Sulirvan sebagai MC pada webinar pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Bapak pengawas mata pelajaran IPA yang dalam hal ini mewakili dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu, rekan-rekan dalam hal ini terutama para guru-guru hebat yang terjaring di dalam sahabat rumah belajar untuk Sulawesi Tengah, rekan-rekan Bapak Ibu guru semua yang terhimpun di dalam MGMP mata pelajaran IPA, dan mungkin ada yang ikut di dalam Zoom meeting ini dari kelompok mata pelajaran lain. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua dalam kegiatan ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah saya mengajak kepada kita semua mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya lah sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun di dalam dunia maya. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dan kesehatan dan serta kesempatan. Selawat dan taslim selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, hingga para pengikutnya yang masih tetap istiqamah sampai saat ini. Bapak, Ibu yang saya hormati, perkenankan saya mohon izin dalam hal ini diberikan kesempatan kepada dari teman-teman yang cukup berdedikasi di dalam hal ini. Mereka sudah menyandang predikat SRB dan insya Allah sedikit lagi ada dari mereka ini yang menyandang predikat. Insya Allah kita berdoa semua seandainya, karena barangkali dalam hal ini nanti dari mereka ini, kalau saya tidak salah masih ada sekitar 30 orang untuk perwakilan Sulawesi Tengah, namun nanti diantaranya itu ada insya Allah yang mewakili Sulawesi Tengah untuk menyandang predikat DRB. Ya, jadi ya rumah belajar. Ya, mereka ini sekarang ini sudah menyandang predikat sahabat rumah belajar atau SRB. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya mohon izin saya diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan kegiatan ini. Dalam hal ini karena pertemuan ini dihimpun di dalam kegiatan di kelompok mata pelajaran IPA, MGMP IPA, dan insya Allah mungkin mungkin besok atau di lain waktunya nanti juga mereka ini sudah berbagi tugas dengan masing-masing ingin memperkenalkan sebagaimana yang disampaikan tadi itu. Di situ ada mereka memperkenalkan portal rumah belajar dan inovasi pembelajaran. Jadi mereka ini sudah berbagi tugas dan berkolaborasi di dalam berbagi tugas itu. Nah, mereka ini menyempatkan diri untuk memperkenalkan portal rumah belajar ini dan inovasi pembelajaran di rumpun MGMP IPA pada malam hari ini. Saya sebagai Ketua MGMP IPA Kota Palu pribadi dan mewakili teman-teman semua, kami sangat mendukung teman-teman yang sudah berdedikasi dalam hal ini. Mereka ini adalah punya motivasi yang sangat tinggi, punya dedikasi yang sangat tinggi, sehingga mereka ini adalah betul-betul sebagai contoh buat kita semua. Mudah-mudahan tahun depan ada juga dari kita yang lain ini bisa mengikuti jejak mereka, karena terus terang saja saya ini sangat ajukan jempol buat teman-teman ini karena mereka bisa memanage waktunya, karena saya tahu persis mereka ini sangat-sangat sibuk mengikuti kegiatan ini, tapi alhamdulillah mereka bisa melalui tahap demi tahap sehingga sampai saat ini sudah sampai di level 4. Saya juga sempat pernah ikut tahun lalu sama-sama dengan Lulu Sulirpan di SMP 4 itu. Saya masuk di level 2 sudah tidak terus saya. Saya tidak bisa memanage waktu saya. Awalnya itu kan ini apa namanya pembatik ya, awalnya ya pembatik ini. Pertama saya pikir pembatik ini kita mau buat batik. Ternyata pembatik itu adalah
akronim dari pembelajaran teknologi informasi dan komputerisasi barangkali. Kalau saya maknai seperti itu. Tapi mungkin lebih jelasnya nanti dari SRB ini yang bisa lebih detail menjelaskan apa itu sebenarnya pembatik. Dan mereka sudah sampai pada level SRB. Itulah barangkali Bapak Ibu sekalian, betul-betul ini mereka ini kita ajukan jempol karena mereka ini sudah bisa mengikuti perkembangan ya yang sangat diharapkan di dunia pendidikan, dan insya Allah nanti mereka ini kita bisa manfaatkan di kelompok mata pelajaran kita masing-masing. Kebetulan di IPA ini ada Ibu Murdia, di bahasa Inggris ada Ibu Sulirvan, dan banyak teman-teman yang lain, mata pelajaran lain yang setahu saya mereka ini ada 30 orang yang sudah sampai pada level SRB untuk di Sulawesi Tengah ini. Di Sulawesi Tengah ini ada teman-teman juga yang kebetulan teman dekat saya, ada dari Morowali juga itu. Dan kebetulan yang tahun lalu juga itu, yang DRB tahun lalu itu anak dari Fisika juga itu, insya Allah dari Morowali. Dan kita berdoa semua mudah-mudahan tahun ini yang lolos ke nasional DRB adalah dari Kota Palu. Ya, kita berharap semua seperti itu. Jadi teman-teman semua, mari kita dukung program mereka ini sampai nanti insya Allah mungkin kalau saya tidak salah itu November akan ke puncaknya sudah di tingkat nasional itu mereka. Betul-betul mereka ini adalah pekerja yang berdedikasi dan membuat inovasi-inovasi yang sangat bagus. Saya mungkin ada pengalaman sedikit yang bisa saya ini. Kita berharap sebenarnya ini pada pemangku-pemangku yang penentu kebijakan, harusnya ini didukung sebesar-besarnya ini mereka punya program ini. Contoh saja, saya baca di grup WA saya di alumni ITB pengajaran itu, mereka masukkan itu di Zoom meetingnya mereka, mengajak teman-teman alumni untuk bisa ikut dalam kegiatan yang dilakukan dalam hal seperti ini malam ini. Padahal dia itu ada dari Sumatera Selatan, dia masukkan itu untuk mengajak teman-teman alumni pengajaran ITB untuk bisa ikut dalam kegiatan Zoom meeting seperti ini untuk memperkenalkan program-program mereka. Jadi kepada teman-teman yang sudah level SRB, kalau ada komunitasnya yang lain, coba diajaklah teman-teman di dalam komunitas itu memperkenalkan kalian punya, Bapak Ibu punya program-program ini, sehingga mungkin dari semakin banyaknya memperkenalkan program-program yang Bapak Ibu lalui dalam kegiatan ini, mungkin itu menjadi bahan penilaian buat tim penilai dari pusat untuk bisa memutuskan siapa yang berhak untuk mendapat predikat DRB untuk ke tingkat nasional. Kita berdoa mudah-mudahan teman-teman yang dalam predikat SRB ini sukses ke depan dan mencapai puncak DRB di tingkat nasional. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita ada yang bisa bermakna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua MGMP Mata Pelajaran IPA kepada Kota Agar Fabianan, SPD MPIS, kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua, dengan hormat kami persilakan Bapak Pengawas Mata Pelajaran IPA, dalam hal ini mewakili Dinas Pendidikan Kota Palu, dengan hormat kepada Bapak kami persilakan. Ya. Sudah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati panitia pelaksana,
yang saya hormati Ketua MGMP IPA Kota Palu dan seluruh sahabat-sahabat rumah belajar atau guru IPA, khususnya guru IPA yang terhimpun dalam MGMP Kota Palu. Belajar itu. Ya, yang mengikuti rumah belajar ini. Ya. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita sempat bertemu dalam acara pengenalan rumah belajar. Ya, untuk teman-teman kita semua khususnya guru IPA. Salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan pada maaf junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga saat ini. Bapak Ibu sahabat rumah belajar atau teman-teman atau seluruh guru IPA yang ada di Kota Palu. Momentum ini adalah merupakan suatu momentum yang sangat baik dengan adanya peristiwa alamnya itu COVID-19 ini yang melanda dunia termasuk Indonesia yang memaksa kita untuk melakukan pembelajaran jarak jauh akibat tidak boleh kita bertemu atau berkumpul. Terutama kita sebagai guru tidak bisa bertatap muka langsung dengan siswa. Dengan demikian, momentum ini juga merupakan suatu tantangan besar bagi kita guru, khususnya guru IPA, di dalam melaksanakan inovasi-inovasi pembelajaran untuk mengatasi atau mencari solusi yang terbaik sehingga proses pembelajaran itu tidak berhenti karena proses adanya corona ini. Jadi ini adalah merupakan tantangan. Dan di sinilah dilihat bagaimana guru-guru itu melakukan inovasi pembelajaran. Jadi tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pembelajaran dengan adanya COVID ini. Justru ini merupakan suatu alat pemicu untuk kita melakukan inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran tentu hanya bisa berjalan apabila kita memang betul-betul ingin maju. Ya, ingin maju. Tanpa menjadi alasan itu segala macam hambatan itu adalah tantangan yang harus kita atasi. Dengan demikian saya sangat berterima kasih kepada teman-teman ini yang sudah aktif mengikuti rumah belajar. Ya. Ini adalah suatu program yang diluncurkan oleh pemerintah untuk sebagai solusi dari keadaan sekarang tidak bisa bertatap muka. Dengan demikian acara untuk karena ini belum semua guru melaksanakan atau belum semua guru mengenal rumah belajar ini. Ya. Jadi melalui kegiatan ini saya mengharapkan semua teman-teman guru khususnya guru IPA ya atau pada umumnya guru di Kota Palu semua mata pelajaran khususnya IPA saya mengharapkan supaya betul-betul mencari inovasi-inovasi baru tanpa henti. Ya. Karena nanti ini juga teman-teman yang sangat aktif di sahabat rumah belajar ini juga nanti menjadi cikal bakal ini guru penggerak.
Iya. Nah, guru penggerak itu betul-betul harus selalu melakukan inovasi-inovasi pembelajaran. Iya. Bukan karena perintah, tetapi memang muncul dari dalam diri seseorang itu untuk melakukan inovasi. Ya, sehingga bisa ditiru oleh orang lain. Tentu pelaksanaan ini tentu dengan dedikasi yang tinggi tanpa mengharapkan suatu balasan. Ini betul-betul dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab dan kecintaan kita terhadap pekerjaan ini. Ya, dengan pekerjaan ini kita bisa mengantar anak-anak kita menjadi generasi yang lebih baik kita nanti. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan pengenalan portal rumah belajar ini mulai dikenal luas, tapi belum semuanya. Jadi olehnya itu para teman-teman sahabat rumah belajar terus memperkenalkan aplikasi ini agar semua guru pada nantinya itu bisa semua menggunakan, baik dalam masa pandemi ini maupun setelah nanti. Ya. Karena kita tantangan kita ke depan ini semakin berat dengan kemajuan teknologi informasi tentunya. Ya. Jadi kita semua guru ini bukan hanya untuk mengatasi proses pembelajaran pada masa pandemi, tapi setelah itu karena ini teknologi informasi terus maju, jadi proses pembelajaran juga, cara-cara melakukan metode-metode pembelajaran dilakukan juga dengan inovasi sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Untuk lebih memudahkan kita melakukan interaksi pada semua peserta didik kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi melalui kesempatan ini, saya membuka acara ini, portal rumah belajar ini dengan pengenalan portal rumah belajar dan pemanfaatan teknologi tentunya dan inovasi pembelajaran saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pengenalan portal dibuka secara resmi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hebat yang saya hormati, demikianlah sambutan sekaligus pembukaan kegiatan webinar SRB Berbagi terkait dengan pengenalan portal rumah belajar dan pemanfaatan inovasi pembelajaran IPA. Dalam hal ini dibuka oleh Bapak Kepala Pelajaran. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami melihat di room sudah ada Ibu Duta Rumah Belajar tahun 2017. Ini ada Ibu Fatma Saryati. Kami berharap berkenan untuk memberikan sedikit motivasi sebelum nanti akhirnya para sahabat rumah belajar memberikan paparan materinya. Ibu Duta, Ibu Fatma Saryati, dengan hormat kami persilakan waktunya, Bunda. Ya, terima kasih. Nggak usah pakai ini ya video, soalnya backgroundnya ini bercahaya ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP IPA Kota Palu, yang saya hormati Bapak Pengawas Kota Palu, dan yang saya hormati para sahabat rumah belajar serta para guru hebat semua yang ada di room pada saat ini yang sedang mengikuti webinar untuk pengenalan portal rumah belajar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fatma Saryati, guru SMA Negeri 3 Palu, Duta Rumah Belajar tahun 2017 atau yang pertama.
Jadi adapun dalam setiap kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh para sahabat rumah belajar, di sini kami selaku Duta Rumah Belajar senantiasa mendukung, memotivasi dan turut mensukseskan bagaimana para sahabat rumah belajar bisa mensosialisasikan portal rumah belajar di wilayah Sulawesi Tengah khususnya, dan para sahabat rumah belajar ini juga merupakan calon duta rumah belajar untuk tahun 2020. Mudah-mudahan dari ke-30 sahabat rumah belajar ini nantinya, siapapun yang terpilih menjadi duta rumah belajar, harapan saya selaku duta rumah belajar tetap mari kita sama-sama bahu-membahu, saling bersama-sama, bekerja sama untuk terus berbagi pendidikan di Sulawesi Tengah dan untuk supaya bisa meningkatkan kompetensi TIK dari para guru yang ada di Sulawesi Tengah. Untuk itu pada setiap kesempatan webinar ini saya selalu mendampingi dan memotivasi serta turut mensukseskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan selama dalam bulan Oktober, yaitu dinamakan level berbagi, hingga nanti berakhir di tanggal 21 Oktober. Nah, harapan saya selaku duta, jadi nantinya apabila para sahabat rumah belajar ketika sudah selesai tahap level 4 berbagi, senantiasa saya berharap mari kita terus sama-sama berbagi untuk ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sulawesi Tengah, baik itu jenjang mulai dari jenjang TK, SD, SMP, sampai SMK, bahkan sekolah luar biasa pun juga kita akan sama-sama untuk berbagi ke sekolah-sekolah tersebut. Untuk itu pada kesempatan ini saya mempersilahkan kepada para sahabat rumah belajar untuk mensosialisasikan pengenalan portal rumah belajar. Demikian saja penyampaian saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Warahmatullahi wabarakatuh. kepada Ibu Duta, Ibu Fatma Karyati telah memberikan motivasinya kepada para sahabat di rumah belajar, sekaligus motivasi juga kepada guru-guru, khususnya mapel pelajar mapel IPA. Baik Bapak Ibu hebat, kita langsung menuju kepada pemateri pertama. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Murdia. Materi beliau adalah terkait inovasi pembelajaran yang tentunya nanti akan beliau jelaskan, paparkan dengan gamblang di room ini. Dan untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Ibu Murdia untuk memberikan paparannya. Silakan Bu. Terima kasih Ibu Zulirfan. Mohon izin saya share screen dulu materi saya. Bu, belum muncul ini ya. Pindah host dulu. Bagaimana Ibu? Belum? Hostnya mungkin dipindah. Ibu Zul minta tolong. Sudah Bu, silakan. Persilakan Bun. Iya. Bagaimana Ibu, sudah kelihatan? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur intinya sehingga kami selaku SRB bisa berbagi pada malam ini pada momen yang menurut saya paling berkesan, karena saya bisa berbagi kepada teman sejawat saya, serumpun saya, yaitu MGMP IPA Kota Palu.
Yang pertama saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua MGMP, kepada Pak Albar, terima kasih banyak, kepada Bapak Pengawas, Bapak Rustam, dan kepada Ibu Duta Rumah Belajar 2017, Ibu Fatma Saryati. Terima kasih banyak ya. Langsung saja saya lanjutkan. Saya pikir kalau teman saya sudah mengenal saya semua. Nama saya Murdia, saya mengajar di SMP Negeri 17 Palu. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang pemanfaatan salah satu fitur pada rumah belajar, tentunya yang berkaitan dengan mata pelajaran IPA. Di sini adalah laboratorium maya. Apa laboratorium maya? Saya pikir sudah Bapak Ibu sudah familiar. Laboratorium maya adalah ini software yang disiapkan oleh pemerintah yang merupakan simulasi yang ditampilkan secara interaktif dan menarik. Jadi di sini siswa apabila melakukan praktikum sudah dijamin aman, apalagi pada masa pandemi seperti ini. Jadi sekilas ini laboratorium maya tampilannya, kalau kita masuk di dalam portal rumah belajar, maka tampilan utamanya laboratorium maya adalah seperti ini. Sebentar saya akan tampilkan kalau kita masuk browsing di Google, nanti kita bisa masuk satu persatu ya tahapannya. Karena waktu juga berjalan terus dan untuk mempersingkat waktu mungkin saya akan langsung masuk di browsing saja ya. Bapak Ibu semua, seperti inilah tampilan portal rumah belajar. Bagaimana kita mau masuk di dalam portal ini? Caranya adalah mengetikkan belajar.kemdikbud.go.id atau langsung saja kita ketikkan di Google portal rumah belajar, nanti akan muncul halaman utamanya adalah seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah. Di sini terdapat 4 buah fitur utama yang merupakan andalannya portal rumah belajar. Saya langsung saja masuk di laboratorium maya ya, supaya langsung ke pembelajarannya IPA. Bagaimana kita kaitkan dalam inovasi pembelajaran IPA. Saya klik coba sekarang. Ini sudah muncul laboratorium maya. Untuk selanjutnya kita klik selengkapnya. Di sidebar di sebelah kiri, ini ada tertulis SMP, SMA, matematika. Maksudnya begini, kita memilih jenjang yang kita ajarkan. Kalau SMP kita pilih SMP, SMA kita pilih SMA. Dan di sini bukan hanya untuk IPA ya, di sini matematika juga disiapkan di laboratorium maya ini. Kemudian bagaimana cara mengaksesnya masuk? Kita cukup mengklik apa yang kita cari. Kalau misalnya ke kelas 3 sekarang kita masuk di hukum ohm atau rangkaian listrik ya. Saya coba kemarin untuk listrik statis ternyata belum tersedia di laboratorium maya. Saya klik masih kosong untuk listrik statis. Berarti kalau seperti ini, saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ini adalah merupakan tugas kita untuk menyusun rancangan praktikum secara virtual, kemudian nanti kita kirimkan ke portal rumah belajar. Untuk selanjutnya yang kita kirimkan itu akan diverifikasi dan nanti akan ditampilkan di sini. Seperti itu. Jadi itu adalah tugas kita
semua untuk merancang praktikum listrik statis untuk kemudian dimasukkan di portal Rumah Belajar. Kemudian kalau saya akan coba hukum Ohm karena sekarang ini hukum Ohm yang untuk kelas 3 ya. Nah, saya coba. Ini sudah muncul hukum Ohm. Ada cara lain, yaitu dengan mencari yang di sidebar sebelah kanan. Nah, scroll ada lab Maya terbaru. Nah, kita cari hukum Ohm. Di mana ini hukum Ohm? Ini hukum Ohm. Kita klik, sama ya. Nah, maka akan muncul fisika hukum Ohm SMP, sama dengan tadi. Kemudian bagaimana cara melakukan percobaannya? Ya, tinggal di sini. Kita klik lakukan percobaan. Sangat mudah. Ya. Nah, kemudian inilah tampilan yang akan kita praktekkan. Yang akan kita praktekkan hukum Ohm ya. Seperti ini. Jadi di sini tinggal kita merubah variabel karena sesuai dengan persamaan rumus hukum Ohm I sama dengan V per R, maka kita di sini mengubah tegangan dan hambatan. Jadi boleh kita rubah-rubah di sini. Ini adalah yang contoh awal. Saya akan coba di sini rubah misalnya 10 ya. Apa itu nah? Sini aku jawabkan kok. Ya. 10 Ini aku jawabkan kok. untuk tegangan dan 10 hambatan. Ternyata secara otomatis kuat arusnya sudah terlihat 1 ampere. Dan ini kegiatan praktikum ini bisa LKS-nya dirancang sendiri oleh siswa. Bisa juga kita oleh guru dan bisa juga kita mendownload yang sudah disiapkan di lab Maya tadi. Jadi sangat menarik sekali ya. Kemudian di sini untuk selanjutnya nanti tinggal mengganti-ganti ya. Nanti silakan Bapak Ibu mengeksplor lebih jauh di lab Maya ini. Selain hukum Ohm ya, pokoknya menarik sekali. Ini ada tombol jawab pertanyaan. Ini berupa soal latihan. Nah, seperti ini. Ya. Tentukan nilai kuat arus jika diketahui voltase 16 dan hambatan 16,6 ohm. Nah, sekarang saya akan coba, bukan saya menguji Bapak Ibu ya. Silakan coba diisi di kolom chat, nanti saya akan cek ya benar dengan tidak. Yang paling pertama jawab benar, nanti saya kasihkan door prize. Seperti itu. Ya. Ayo Bapak Ibu silakan. Ayo Bapak Ibu silakan. Chatnya disable. Ya. Saya lupa settingnya tadi. Mungkin bisa langsung di chatnya. Iya. Chatnya ini Chatnya tidak aktif. Kelihatan ya chatnya. Mana ya chatnya? Saya Pengaturan Bu Sulirvan di pengaturan. iya. Chatnya disable. Ini di tampilan Chatnya disable. Chatnya disable. Siap sabar ya. Ya, di pengaturannya chatnya disable Bu. Ya siap-siap. Saya Tidak bisa terbuka. Oh, tidak bisa terbuka. Sebutkan saja Bu Murni. Bagaimana Ibu? Yang sudah muncul di pengaturan. Berapa Ibu? 0, Ibu Khadijah? 0, berapa Kak? 0,16 9 0,963
Oh, Iya. 963. 0,963. Kita cek ya. Om. Benar, luar biasa Ibu Barija. Bukan main. Saya tunggu. Barija. Oke, terima kasih. Kan bagaimana kita mengintegrasikan lab ini pembelajaran. Rancangan ini kita masukkan nanti di dalam apa mau buat model yang kita akan gunakan. Kalau selama ini untuk lab Maya saya hanya menggunakan model flip classroom dengan blended learning ya pada masa PJJ. Karena jujur saja saya menggunakan lab Maya ini pada saat masa pandemi ini baru saya gunakan, dulu masih menggunakan lab yang real ya. Jadi seperti itu. Caranya adalah kalau menggunakan flip classroom, ini ada ini alamat di atas. Nah ini bisa kita kirim ke siswa terlebih dahulu 1 minggu sebelum belajar. Link di atas ini kita kirim ke siswa. Atau kalau tidak, kita kirimkan ke siswa, ini praktikum hukum Om. Kita kirim ke siswa, mereka kita suruh praktikum secara virtual di rumahnya. Kemudian nanti minggu berikutnya ketika pembelajaran berlangsung baru nanti kita diskusikan bersama di situ. Pokoknya kegiatan pembelajarannya secara daring di situ pada saat pelaksanaan dan pada saat setelah itu tetap dikontrol untuk flip classroom ya. Tetapi kalau yang untuk blended learning ini tergabung, artinya siswa yang secara daring bisa di situ misalnya dikerjakan secara daring. Itu boleh kita menggunakan model blended learning. Kemudian bagaimana kalau kita menggunakan Google Classroom? Gampang saja ya. Nanti ini bisa kita kirim ke linknya ke Google Classroom Arab ini VLab ini ya, VLab belajar Kemdikbud ini kita kirim klik linknya di Google Classroom. Saya rasa Bapak Ibu yang sudah biasa menggunakan Google Classroom itu tidak masalah. Ini sangat mudah bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa menggunakan Google Classroom. Jadi seperti ini. Tentunya lebih banyak lagi, lebih dalam lagi kalau kita explore ini untuk laboratorium Maya ya. Banyak sekali. Di sini ada biologinya juga Bapak Ibu semua, jadi tinggal kita memilih. Ya, tinggal klik di sini saja, nanti kita pilih satu persatu. Kalau misalnya kelas kita sudah terbentuk, maka kita bisa berdiskusi di dalam LMS-nya ini. Kebetulan saya belum membuat kelas karena siswa saya masih kesulitan ya kemarin masuk di kelas. Jadi saya himbau kepada Bapak Ibu semua untuk nanti membuat kelas Maya supaya anak-anak itu tidak kesulitan membuat akunnya, minta bantu sama admin sekolah itu bagus sekali. Jadi anak-anak tinggal masuk saja. Kemarin saya mungkin salah strategi ya. Saya membuat kelas Maya, saya sudah mendaftarkan sekolah saya sebagai sekolah penyelenggara, tetapi saya hanya mengharapkan siswa untuk mendaftar sendiri. Maklum siswanya kita ini juga masih perlu bantuan secara personal, jadi ya tetap harus kita bantu. Jalan satu-satunya ya nanti kita kerjasama sama admin sekolah masing-masing. Demikian saja Bapak Ibu penyampaian paparan saya tentang pengenalan lab Maya untuk pembelajaran jarak jauh, inovasi pembelajaran jarak jauh ya. Nanti apabila ingin mengetahui lebih detail, mungkin kita bisa bicarakan di forum MGMP. Biar secara virtual nanti saya akan koordinasi sama Pak Ketua. Demikian saja, waktu saya kembalikan sama Ibu Zul Irfan selaku moderator.
Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang masih kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu. Demikian paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Murdia terkait dengan pemanfaatan kelas maya dalam pembelajaran IPA. Jadi harapannya tentunya nanti setelah pertemuan atau kegiatan ini mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu hebat semuanya. Demikian saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Murdia atas paparannya. Bapak Ibu hebat, kita akan lanjut ke paparan yang kedua, itu akan disampaikan langsung oleh Ibu Indrawati. Beliau adalah guru SMA Negeri 3 Poso. Mohon izin Ibu Murdia, hostnya. Kembalikan. Ibu Murdia, boleh dikembalikan dulu hostnya. Ibu Murdia, bisa mohon izin untuk dikembalikan dulu hostnya. Sepertinya host sudah selesai nih. Bu host ini masih ada di tempat atau terjungkal ini? Hostnya sudah sama saya kayaknya nih Bu. Oh, Dari sudah? pindahkan ke saya. Oh iya, mohon Iya. maaf. Aduh, mata saya yang... Ya, silakan Bun, silakan Bun. Ya. Langsung saja ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak, Ibu guru semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan tetap semangat tentunya untuk mengajar anak-anak didik kita, generasi penerus bangsa, walaupun di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Yang mana manunya mungkin sini? Mana petona? Ada noise ya. Yang saya hormati Bapak Pengawas Disdik Pengawas IPA Disdik Kota Palu. Mana petona di sini? Pak Rustam. Kemudian yang saya hormati Ketua MGMP IPA Kota Palu, Bapak Albar. Ibu Duta Rumah Belajar 2017 Sulteng, Ibu Fatma, rekan-rekan sahabat rumah belajar, dan Bapak guru hebat yang paling istimewa tentunya sudah berkenan hadir di kegiatan webinar sahabat rumah belajar berbagi kali ini. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun tadi sudah sampaikan saya Indrawati, itu gelarnya MPD, jadi masih S1, jadi gelar saya masih SSI. Saya guru matematika sebenarnya di SMA Negeri 3 Poso. Ini di sini pemanfaatan inovasi IPA. Ya. Tapi tidak apa-apa, saya yakin yang guru-guru di sini juga mungkin tidak semua yang IPA yang masuk ya, mungkin ada guru-guru dari mata pelajaran lain, karena sebetulnya portal rumah belajar ini kan menjaring semua mata pelajaran IPA, berarti guru-guru lain juga tidak bisa seperti itu. Kali ini saya diamanahi tadi ingin berbagi tentang pemanfaatan portal rumah belajar juga ya. Kalau tadi oleh Ibu Murdia itu sudah jelaskan tentang laboratorium maya yang juga sangat menarik digunakan, termasuk juga pada mata pelajaran matematika ya, bukan cuma IPA, tapi tersedia juga matematika. Dan
sangat baik untuk digunakan untuk anak-anak menganalisis ya dalam memahami materi. Nah, kali ini saya akan beranjak ke fitur yang lainnya ya yang belum dijelaskan. Di sini ada salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, yaitu fitur sumber belajar. Saya share screen dulu. Maaf. Oke, tentunya kita masuk dulu ke laman portal rumah belajar seperti ini ya. Seperti yang tadi, kita masuk ke belajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kita bisa masuk ke fitur ya, fitur-fitur yang disajikan di sini. Jadi ada fitur utama, ada 4, termasuk satu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber belajar. Mungkin fitur-fitur yang lain sudah pernah Ibu dengar ya, seperti kelas maya. Kelas maya ini seperti Google Classroom juga, artinya di sini tempat kita berkomunikasi antara guru dan siswa. Kemudian ada juga bank soal, ini fitur kumpulan soal-soal yang bisa digunakan untuk latihan siswa. Ini laboratorium maya yang tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sumber belajar. Nah, apa fitur sumber belajar ini ya? Jadi fitur sumber belajar ini merupakan fitur yang menyediakan bahan ajar yang berdasarkan kurikulum yang ada, sehingga dapat kita manfaatkan untuk sebagai sumber belajar ya, sebagai sumber belajar dalam pembelajaran. Ini bisa kita masuk ke sini. Kita klik coba sekarang. Atau jika Bapak Ibu sudah mendaftar, bisa kita langsung login. Nah, di fitur sumber belajar ini tersedia konten-konten pembelajaran. Ya. Ada konten-konten pembelajaran di sini yang berupa video, kemudian ada konten web, kemudian ada juga konten yang berupa audio ya, yang bisa kita jadikan sebagai sumber belajar yang diberikan kepada siswa. Untuk mengaksesnya atau menggunakannya, kita tinggal memilih saja dengan menyesuaikan materi yang ingin kita ajarkan. Misalkan saat ini kan membahas tentang IPA, kita tinggal pilih saja materi IPA. Kita cari materi IPA ya. Di sini. Di sini sudah tersedia semua tingkatan, bisa kita pilih dari paket B, paket C, ya, SLB sampai SMK. Di sini kita pilih SMP ya, atau SMA. Kita cari saja materinya SMP misal. Kemudian kita pilih di sini pelajarannya apa. Misal IPA. Nah, di IPA ini untuk SMP sudah tersedia 52 konten video. Ada 52 konten video di sini yang bisa diakses oleh siswa dan guru, tentunya secara gratis dengan fasilitas internet, dan bisa juga digunakan secara offline, itu dengan cara kita download dulu materinya, kemudian kita bisa bagi. Misalkan ini kita buka ya, materi apa nih, komponen tata surya misalnya. Nah, di sini dia berupa video. Nah, jika konten ini sesuai dengan materi kita, maka konten ini nanti kita bisa share ke anak-anak, atau kita arahkan anak-anak untuk berkunjung ke rumah belajar dan mencari materinya terkait dengan yang kita berikan. Nah, ini ada download di sini, fasilitas download dengan share yang bisa kita gunakan. Contoh videonya. Dan kita bisa download. Harapannya sebenarnya sumber belajar ini artinya kita bisa memfasilitasi siswa untuk belajar lebih variatif ya. Tidak monoton misal membaca materi terus ya, materi dalam bentuk teks terus-menerus, tapi kita selingi dengan memberikan video-video pembelajaran ya, berupa
seperti tadi ya, ada video, kemudian ada konten web berupa media pembelajaran interaktif yang bisa kita download dari sumber belajar ini. Nah, yang sering muncul pertanyaan adalah ya, kemarin kan sudah sempat juga sosialisasi ini, itu muncul pertanyaan, ini di pelajaran ini kok tidak ada materinya ya? Jadi banyak guru-guru bertanya kenapa belum lengkap katanya materi, mungkin mereka pas ingin mencari materi yang mereka ajar, ternyata tidak ada di sini. Ya, jadi memang seperti itu Bapak Ibu guru ya. Jadi memang tidak semua materi, belum semua materi yang ada di sini. Artinya seperti yang disampaikan Ibu Murdia tadi ya. Jadi peran kita guru di dalam sumber belajar ini adalah selain kita bisa mengakses konten-konten yang ada, baik berupa video, web ya ataupun audio, kita juga diharapkan nanti bisa berkontribusi untuk memperkaya konten-konten yang ada pada rumah belajar ini. Karena rumah belajar ini sebenarnya adalah portal milik kita ya, yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tentunya ini milik kita guru dan siswa tentunya ya. Sehingga memang sudah merupakan kewajiban kita juga untuk ikut berkontribusi. Nah, caranya bagaimana? Ya tentunya kalau kita ingin membagikan konten video, maka kita membuat video pembelajaran ya. Bagaimana cara membuat video pembelajaran? Nah, mungkin nanti di waktu berikutnya nanti kalau ada kesempatan mungkin bisa diadakan lagi ya pelatihan-pelatihan tentang pembuatan video pembelajaran yang nantinya setelah dibuat kita bisa lakukan di sini tambah konten di bagian sini. Kita bisa tambahkan konten. Tentunya setelah kita login atau terdaftar di rumah belajar. Begitu pula dengan web dan audionya. Jadi harapannya setelah sosialisasi ini nanti tentunya guru-guru juga nanti ikut berkontribusi untuk memanfaatkan portal rumah belajar ini dengan sebaik-baiknya karena semua konten-konten yang ada di sini memang dari semuanya dari guru-guru yang ada di Indonesia ya. Sehingga jika kita berbagi nantinya insya Allah apa yang kita bagikan nanti bisa bermanfaat ya, digunakan dan diakses oleh siswa dan guru di seluruh Indonesia. Bahkan di luar negeri yaitu sekolah Indonesia luar negeri ya. Yang kemarin itu ada salah satu dari sana juga masuk sebagai sahabat rumah belajar ya tahun 2020. Jadi insya Allah apa yang kita bagikan nanti bisa jadi ladang amal lah ya, seperti itu. Oke, jadi saya rasa mungkin ini saja yang bisa saya share dulu tentang sumber belajar yang bisa banyak dimanfaatkan ya konten-kontennya. Selebihnya saya lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya, sampai sini dulu. Selebihnya saya serahkan kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan yang disampaikan oleh Ibu Indrawati. Beliau adalah salah satu sahabat rumah belajar berasal dari SMA Negeri 3 Poso. Kepada Ibu diucapkan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada pertanyaan langsung saja ini karena kebetulan di saya ini untuk tombol navigasi mengaktifkan chattingannya tidak ada di sini saya lihat, jadi mungkin langsung kalau ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan kepada pemateri baik pemateri pertama maupun pemateri kedua dipersilakan. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu bahwa di portal rumah belajar itu sudah menyediakan fitur-fitur yang sangat mendukung proses pembelajaran di rumah yang bisa dimanfaatkan oleh guru maupun peserta didik. Nah, tinggal bagaimana caranya kita guru berkreasi untuk memilih dan memilah materi-materi yang sesuai tentunya dengan KD atau kurikulum yang sudah tersedia dan sudah disesuaikan dalam konten-konten materinya. Mungkin ada satu barangkali yang belum sempat diberikan ini pengenalan tentang EduGain. Barangkali mungkin Bapak Ibu di sini sudah ada mengenal tentang EduGain. Itu sebenarnya. Ya, Bu Sulirvan mau bertanya. Ya, monggo silakan. Bu Sulirvan. Langsung saja ditanyakan apa ininya ke pemateri yang pertama atau yang kedua dipersilakan Bu Haji. Silakan Bu Haji.
Saya ya, Ibu Suwirvan. Ya, langsung. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Pak Rustam, yang terhormat Ketua MGMP Kota Palu, yang terhormat Ibu Duta Belajar tahun 2019, Ibu Fatma Sariati, yang terhormat para rekan-rekan sahabat rumah belajar, dan teristimewa seluruh rekan guru IPA yang sudah join pada malam ini. Saya terus terang, selama ini memang sudah dengar portal belajar, tapi kayaknya tidak pernah interest untuk mau mencoba. Ternyata malam ini satu saja yang diberikan saya gambaran tentang laboratorium virtual, saya sudah tertarik. Besok saya akan, sebentar kalau saya tidak selesai tugas saya akan coba gabung di rumah belajar untuk menggunakan. Cuman yang terkait tadi yang Ibu Murdiah bilang, kalau kita ingin membuat kelas maya, itu saya mungkin bisa dikasih gambaran lah, karena saya belum pernah ikut, ada beberapa kali kegiatan, tapi saya belum pernah duduk serius untuk mengikuti kegiatan portal rumah belajar. Jadi kayaknya malam ini di MGMP IPA saya tertarik untuk mau mencoba menggunakan portal rumah belajar, karena selama ini terus terang saya menggunakan itu hanya di Kuiper, Google Classroom, sama Microsoft 365. Nah, saya tertariknya di sini karena ternyata di portal rumah belajar kita bisa dibantu karena ada hal-hal tertentu, apalagi sekarang kita dalam masa pandemi kan kita tidak bisa tatap muka langsung dengan siswa untuk memberikan praktikum, tapi dengan dia bisa menggunakan akses portal rumah di laboratorium maya, kayaknya kita lebih nyaman nanti, supaya anak tidak bosan lah. Karena selama ini di kegiatan virtual kita BDR ini banyak anak kesannya guru itu cuman tugas saja, jadi tidak pernah ada ya model lain lah supaya dia lewat WA, lewat Google Classroom ya. Tapi kalau dia bisa otak-atik seperti gunakan virtual rumah belajar, saya pikir laboratorium maya ini, saya pikir mungkin anak-anak akan lebih interest untuk lebih belajar IPA. Karena terus terang memang kalau di IPA itu banyak hal-hal yang apa ya, yang susah mau digambarkan, tapi kalau dia melihat, dia mengerjakan, mungkin dia akan lebih mudah untuk paham. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan terkait dengan itu, supaya saya lebih bisa masuk lagi, anak-anak bisa join, kan harusnya saya ada di kelas maya. Bisa mungkin bapak-bapak dengan yang ibu-ibu sahabat rumah belajar bisa menggambarkan bagaimana caranya saya bisa join di kelas maya, walaupun sedikit gambarannya. Terima kasih Bu Sulirvan atas kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Adi Barija atas pertanyaannya terkait dengan pemanfaatan kelas maya. Nanti mungkin langsung saya persilakan Ibu Murdiah menjelaskan supaya Ibu Adi ini langsung mempraktekannya di kelas mayanya, karena langsung tertarik malam ini dengan mendengarkan paparan dari Ibu berdua. Jadi dipersilakan Ibu Murdiah, bagaimana caranya supaya beliau bisa langsung mempraktekkan untuk membuat kelas maya. Silakan Bu. Iya, terima kasih. Saya senang sekali Ibu Barija bersemangat sekali untuk memanfaatkan lab maya ini ya. Meskipun sebenarnya sudah lama mendengar rumah belajar, tapi belum mengenal secara detailnya ke dalam. Baik, begini Ibu. Untuk sementara mungkin Ibu bisa saja langsung
mengarahkan siswa sebelum Ibu membuat kelas maya, artinya sambil jalan mulai mengenal, diperkenalkan saja dulu karena untuk Iya, masuk di mana di dia ini? Soal langsung masuk di untuk sini. masuk di lab maya tidak susah ya. Kecuali yang seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita sudah membuat kelas, nah di sini akan saya tunjukkan bagaimana itu membuat kelas. Nah, Sama caranya di sini. Kelas maya. Nah, kita klik kelas maya. Nah, Share screen-nya. akan muncul di sini tampilan screen kelas dulu. maya. Share screen-nya, Bu. Share screen. Oh iya, iya. Ini Bapak Ibu tampilan dari kelas maya. Nah, di sini bedanya. Sebelum kita mendaftarkan kelas maya, tentunya kita di sini mendaftar dulu sebagai sekolah penyelenggara. Banyak di sini yang diisi data-data sekolah, email sekolah dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu di sini klik daftar. Ya. Kebetulan saya sudah membuat, saya mau tunjukkan dan Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah membuat N17 Palu. Saya coba masuk. Nah, ini kelas saya sudah ada. Saya sudah baru kelas di sini kelas 9A SMP Negeri 17 Palu sudah, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi kepada Bapak Ibu, siswa saya belum ada. Makanya di sini tertulis di sini belum ada siswa. Ya. Saya rencana akan kerjasama dengan admin sekolah, supaya admin saja yang membuatkan akun siswa untuk di kelas maya ini. Jadi siswa tinggal gabung dengan menggunakan itu kode kelasnya ini ya. Seperti itu. Karena rugi juga ya, karena di sini fasilitas sangat lengkap kalau kita tidak gunakan. Seperti mubazir ya. Jadi itu saja yang saya bisa tampilkan untuk kelas maya. Mungkin nanti begini, Ibu kalau ada, kita kan punya forum MGMP, kita akan koordinasi lagi sama Pak Ketua untuk membahas lebih dalam kelas maya ini supaya bisa kita juga saling sharing kepada Bapak Ibu yang lain. Yang jelas kalau menurut saya untuk ukuran Ibu haji itu siswanya Ibu memiliki fasilitas yang lengkap dalam hal internet, rasa mereka antusias tidak ada masalah ya. Beda seperti kami, meskipun sudah disiapkan kelasnya, tetap juga mereka susah untuk bergabung. Kemudian ini lagi juga saya seperti yang Ibu juga pernah lakukan, saya menggunakan juga kelas Kuiper, sudah pernah. Dan sekarang ini saya juga menggunakan Google Classroom. Ternyata setelah saya mengenal rumah belajar, nah di sini yang saya bisa integrasikan karena saya mau laksanakan di kelas maya itu ada kendala, siswa belum masuk di kelas, belum bisa join di kelas, maka yang tadi itu tugas-tugas yang ada di lab maya itu saya sampaikan di Google Classroom sehingga terkoneksi, terintegrasi. Nah disinilah yang diharapkan kita membuat inovasi pembelajaran apapun, dengan model apapun, dengan memanfaatkan portal rumah belajar yang ada di sini. Tetapi alangkah baiknya nanti kelas kita itu sudah terdaftar di sana.
di sini dari kesekian sekolah di seluruh Indonesia itu baru 18.464 penyelenggara. Sementara kelas yang terbentuk baru ini. Siswanya dibandingkan siswa yang ada di seluruh Indonesia itu masih sedikit sekali ya. Berarti masih perlu upaya kita untuk menghimbau pada Bapak Ibu guru, siswa, sekolah ini untuk mendaftarkan di portal Rumah Belajar. Seperti itu. Saya yakin di Barija tidak susah. Daftar, klik daftar, ya. Tinggal diisi. Nah, di sini seperti ini klik daftar. Daftar pertama sebelum mendaftar guru, mendaftarkan siswanya tentu sekolah penyelenggara dulu. Jadi Ibu masuk di sini, diisi data-datanya. Kalau sudah selesai, nanti di-submit. Sudah nanti ada verifikasi dari sana, konfirmasi dari sana. Kita sudah diterima sebagai sekolah penyelenggara, baru buat lagi daftar sebagai guru. Kemudian baru masukkan siswanya. Ini saya sudah sampaikan tadi, kalau kesulitan kita minta bantu sama admin sekolah. Jadi demikian saja penyampaian saya. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lain kita bisa bahas lebih dalam lagi. Begitu saja Ibu Barja. Mohon maaf, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Sulirvan. Terima kasih, Bu. Masih bisa enggak saya tanya? Oh, masih, silakan. Oh iya. Sekarang ada enggak persyaratan sekolah penyelenggara? Apa persyaratannya kalau kita mau ikut sebagai sekolah penyelenggara? Tidak ada, Ibu. Sedangkan saya tidak ada. Oh iya. Tidak ada secara teknik, tidak ya. Cuma biasanya begini, kendalanya begini ya. Untuk mengisi email di sini biasanya yang agak lama. Biasa pas kita masukkan email bunyinya begini, email sudah digunakan. Yang begitu-begitu itu yang mungkin agak lama. Tapi kalau Ibu sudah terbiasa di IT, enggak masalah itu yang untuk untuk bersiasati Gmail itu kan sudah hal yang biasa. Tapi kalau untuk kami yang belum biasa, nah itu kesulitan, memang harus butuh pendampingan dari admin sekolah. Seperti itu, Ibu. Iya. Oh iya. Soalnya kan seperti Microsoft Teams kemarin kan, kalau kita mau daftar itu sekolah itu harus semua akun itu pakai Gmail sekolah sch.id. Jadi dia punya syarat tertentu untuk kita gabung di Microsoft Teams. Jadi kalau begitu portal Rumah Belajar Gmail saja kita bisa pakai ya, tanpa harus pakai akun sekolah. Oh iya. Oke, makasih Ibu. Iya. Jadi itulah oke-nya ini portal Rumah Belajar ini. Beda sekali. Saya sudah begini. Saya sebelum ada Microsoft Teams mungkin sudah mendaftar di G Suite ya, Google Suite for Education itu. Dan di situ kurang lebih juga seperti Microsoft Teams. Saya juga kan ikut juga di 365 itu. Memang persyaratannya seperti susah, apalagi siswa akunnya harus itu. Sementara kalau di sini tidak. Untuk mendaftar di Rumah Belajar ini saja sudah oleh Rumah Belajar itu sudah bagus. Belajar nanti dicoba saja Ibu. Pokoknya dari sekian banyak menurut saya sih, dari sekian banyak mungkin hanya ini yang paling menghemat dari segi finansial, dari segi cost hanya ini. Karena ini beberapa banyak yang bisa di-download, kayak video yang ada di sumber belajar itu bisa kita bagikan dengan siswa dan siswa bisa mempelajari secara offline. Jadi tidak harus tergantung pada data seperti itu. Demikian saja Ibu Hendri. Oke, makasih Ibu atas penjelasannya. Sama-sama.
Boleh menambahkan Ibu Iva? Ya, silakan Bu. Ya, saya perhatikan tadi Ibu Duta sudah ini. Saya persilakan langsung kepada Ibu Duta untuk melengkapi jawaban dari Ibu Murdia agar Bu Barija lebih ini lagi ya, lebih jelas lagi penjelasannya. Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari Ibu Murdia tadi sudah cukup jelas. Hanya mungkin saya ingin menambahkan nih untuk Ibu Bahrija ya. Untuk rumah belajar saat ini yang update terbaru itu cara daftarnya hanya menggunakan satu email saja, itu sudah tertaut untuk semua fitur. Ya, jadi tidak perlu menggunakan banyak email. Saat mendaftar di kelas digital atau kelas maya, itu gunakan satu email saja. Itu untuk semua fitur bisa kita pakai. Dan caranya juga tidak perlu kita daftar lagi. Sudah tertaut dengan email Google. Jadi saat misalnya Ibu Barija buka sumber belajar, login, itu pilih saja Google. Mendaftar melalui Google, ada pilihan Google-nya di situ, ada email, jangan melalui email. Karena yang paling cepat sekarang update terbaru untuk memudahkan guru dan siswa, karena tahun-tahun yang lalu banyak kendala, banyak keluhan dari para guru dan siswa. Nah, sehingga untuk tahun 2020 ini alhamdulillah sudah sangat mudah. Jadi tinggal diklik Google saja, nanti tertaut dengan link yang ada di Google kita, itu tinggal dipilih, kemudian langsung terdaftar. Yang ditanyakan oleh Bu Rita ya, kalau di rumah belajar itu satu saja emailnya untuk semuanya. Baik itu aplikasi Simpatik maupun aplikasi rumah belajar. Nah, seperti itu Ibu. Nah, kemudian untuk di kelas digital tadi ya, kalau untuk di kelas digital itu kelebihannya saya sudah menggunakan dari tahun 2017 dan siswa yang ada di dalam kelas digital itu sudah 1.000 lebih, kemudian guru sudah masuk 90, itu dari sekolah SMA Negeri 3 Palu. Jadi syarat untuk masuk di rumah belajar itu tidak ribet, hanya cukup mengisi data saja. Kemudian emailnya email yang masih aktif, agar supaya tujuannya apabila Bapak Ibu lupa, itu nanti tinggal lupa password saja. Nah, jadi saat lupa password akan digantikan yang baru. Seperti itu. Kemudian kalau untuk siswa kadang banyak lupa email. Setelah dia mendaftar itu banyak lupa email, tidak perlu dia ganti. Cukup Bapak Ibu guru melihat kelas yang ada di sekolah. Kan kita mendaftar ini ada 2 kelas, mendaftar untuk penyelenggara dan mendaftar sebagai guru. Nah, kita akan lihat untuk akun sekolah. Nah, jadi di akun sekolah itu semua satu sekolah itu bisa kita lihat semua siswanya. Jadi kalau misalnya siswanya di SMA 3 contohnya saya 1.000 lebih, itu 1.000 lebih itu bisa kita lihat semua di akun sekolah. Jadi dengan emailnya, dengan lengkap dengan passwordnya. Sehingga kalau lupa tinggal kita lihat saja di akun sekolah. Seperti contoh Ibu Murdia akun SMPN 17. Itu dilihat akunnya anak-anak mana yang dilupa kita berikan. Jadi tidak perlu lagi anak-anak mendaftar. Tetapi begitu juga dengan guru. Guru juga ada, tinggal dibuka saja. Misalnya temannya Ibu Murdia lupa email dan passwordnya. Silakan dibuka akun sekolah. Nanti kelihatan semua email dan password guru yang pernah mendaftar di kelas digital tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu sekedar tambahan ini Bu Barijaya untuk melengkapi bahwa rumah belajar ini sekarang semakin memenuhi apa dari keluhan-keluhan para guru dan siswa di tahun-tahun yang lalu. Sehingga untuk di tahun ini lebih dimudahkan dan lebih berinovasi lagi dengan segala macam media-media interaktif yang sudah ada saat ini. Seperti itu Ibu Barija. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fatma. Terima kasih, ini tambahan informasi yang sangat bermanfaat buat kita. Saya pun tadi ini merasa wah ternyata ada lebih pembaruan-pembaruan yang dilakukan oleh pihak Pusdatin dalam hal peningkatan kemudahan-kemudahan dalam portal rumah belajar, khususnya untuk kelas maya. Saya berpikir juga itu kalau untuk mendaftar kelas maya ini Bunda,
khususnya ke siswa ya. Kalau kemarin itu kan butuh NUSN, terus Ya. email, jadi anak-anak kan kebingungan, ini pusing, akhirnya tidak bisa lagi ini mendaftar di kelas maya sebagai siswa. Jadi itu memang banyak keluhannya pada saat pembelajaran tahun kemarin saya lakukan. Jadi kalau misalnya tahun ini memang sudah seperti itu, langkah bagusnya kalau kita memanfaatkan kelas maya sebagai salah satu media atau ruang untuk kita belajar bersama dengan anak-anak. Iya. Iya, Jadi betul. demikian barangkali. Apalagi siswa yang untuk tahun ini sangat milenial ya. Jadi saya kemarin juga coba ajak mendaftar, langsung tidak ada masalah, mereka sudah lincah sekali. Jadi memang beda zaman, semakin ke sana anak-anak itu semakin hebat-hebat. Jadi tidak seperti kita harus masih salah-salah. Ini anak-anak yang zaman sekarang yang siswa baru, saat kita ajak masuk kelas digital baru disebutkan saja anak-anak sudah mendaftar. Nah, itu bedanya dengan tahun-tahun yang kemarin, saya 2017, 18 banyak keluhan anak-anak. Nah, untuk 2020 ini alhamdulillah anak-anak semakin bertambah ilmu pengetahuan TIK-nya seiring dengan perjalanan waktu dan update teknologi ini. Ya, terima kasih Ibu Dita atas pencerahannya, atas tambahan informasi yang sangat bermanfaat buat kita. Mungkin barangkali ada dari Ibu yang ada di room ini yang mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi terkait dengan pemanfaatan portal rumah belajar ini. Silakan. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada di kolom chat, sudah dibagikan tadi. Dipersilakan untuk mengisi daftar hadir ini sebagai bukti bahwa pelaksanaan sosialisasi pada masa pelajaran IPA sudah terlaksana dengan baik. Jadi disilakan Bapak Ibu yang mau langsung bertanya dengan Ibu Murdia atau Ibu Indrawati terkait dengan pemanfaatan sumber belajar dan laboratorium maya sekaligus dengan fitur-fitur lainnya. Kita di sini diskusi saja, karena semakin banyak kita diskusi terkait dengan penggunaan portal rumah belajar, tentunya akan menambah wawasan kita lagi di dalam hal pemanfaatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Suparman dari SMP Madani. Iya Pak. Iya. Oke, terima kasih banyak. Ya, kalau saya mendengarkan penjelasan tadi itu sangat luar biasa karena melihat dari pemanfaatan portal rumah belajar ini dibandingkan dengan portal-portal yang lain, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain, kan memang walaupun dalam sekolah kita yang ada di khususnya ada di Kota Palu ini masih bervariasi aplikasi-aplikasi yang kita pakai dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Nah, kalau saya melihat tadi begitu mudahnya untuk mendaftar di portal rumah belajar, kenapa kalau tidak ini direkomendasikan oleh misalnya pihak-pihak yang berkepentingan yang terkait yang dalam hal ini pengambil kebijakan untuk menjadikan ini sebagai satu aplikasi katakanlah seperti itu atau portal yang dipakai bersama oleh seluruh sekolah. Nah, dilihat dari sisi ekonominya kan sangat murah lah, ya sangat murah. Dan kemudian untuk pemakaiannya kan sangat begitu mudah, gampang untuk di-linkkan dengan anak-anak kita dan kemudian dengan siapa-siapa yang berkepentingan di dalam. Nah, jadi saya mungkin masukan saya atau sekaligus usulan, kalau bisa memang ini kita jadikan sebagai satu portal yang kita pakai bersama, sehingga harus ada semacam bukan juga penekanan ya, karena kita ini kan masih merdeka belajar, itu bukan berarti kita harus segera menggunakan satu saja, tapi dilihat dari sisi manfaat kemudian kemudahan penggunanya, apa salahnya kalau ini kita jadikan sebagai satu yang harus kita gunakan di setiap sekolah yang ada. Saya kira itu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Suparman, Pak Kepala Sekolah.
Terima kasih. Iya. Mantan. Mantan. Baik, Iya. mungkin dari Bapak Ketua MGMP dipersilakan ada pertanyaan atau saran atau masukan. Oke, ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya. Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh ibu-ibu hebat yang sudah kategori SRB ini sangat memacu kita untuk bisa melangkah ke depan. Insya Allah ini suatu hal informasi yang sangat berharga buat kita. Mudah-mudahan ke depan kita di MGMP ini hal-hal seperti ini kita bisa manfaatkan, dan saya pribadi sebagai dan sekaligus sebagai pengurus MGMP kepada teman-teman IPA, mari kita melangkah lebih maju lagi. Ini kebetulan di dalam SRB ini sudah ada pas-pas ada yang sudah predikat SRB di IPA ini yang kita bisa manfaatkan bersama nanti untuk bisa bersama-sama kita memanfaatkan portal ini. Sebenarnya Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami ini, tetapi kulit-kulitnya saja. Terus terang pernah saya gunakan ini tahun 2019, pada saat itu saya mengikuti diklat kepala lab di Bandung, dan setelah itu kami OJL, kami diberikan kulit-kulitnya saja ini yang rumah belajar itu untuk membuat satu video pembelajaran, dan kelas lab maya ini sudah gunakan. Tapi itu masih kulitnya, karena sebagaimana apa yang dijelaskan tadi itu untuk masuk ke situ mendaftarkan kita sebagai guru dan ada sebagai siswa. Dan yang saya pakai waktu itu ya itu seperti tadi yang disampaikan juga oleh Bu Sulirpan, saya pakai NISN siswa, email dan akun masing-masing siswa. Dan saya gunakan waktu itu 2 kelas saya pakai, dan saya buat videonya untuk sebagai laporan saya pada saat IN2 waktu itu di Bandung. Dan saya gunakan. Tapi ya itulah sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, saya ini seorang yang tidak bisa memanage waktu sehingga tidak berlanjut saat itu. Bahkan sampai pada tahun 2019 kemarin, saya hanya sampai di level 2 ini pembatik ini. Jadi itu. Jadi ini suatu hal yang sangat positif bagi kita. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya juga ini pandemi ini yang membuat kita tidak bisa bertatap langsung, dan barangkali lewat ini nanti kita akan agendakan kapan kita bisa adakan MGMP, apakah itu secara daring seperti ini atau mudah-mudahan ada waktu yang bisa kita bertatap muka langsung, karena yang jelas tidak sama kalau langsung dengan apalagi kalau dibimbing langsung oleh orang-orang yang hebat seperti ya ada di dalam ini, mungkin kita lebih efisien dan efektif untuk menggunakan portal-portal ini nantinya. Itu saja barangkali penyampaian dari sana. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pengawas. Mungkin masih ada lagi ya, disilakan Bapak pengawas. Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa yang disampaikan tadi oleh saya punya kolega ini, Pak Suparman, satu kamar dulu. Iya, satu kamar dulu di Surabaya. Ya. Mengenai sesuai dengan slogannya Menteri Pendidikan bahwa merdeka belajar. Jadi kita bebas menggunakan aplikasi apa saja yang bisa dipakai, silakan digunakan. Tidak perlu ditentukan satu aplikasi. Tapi kita maksudnya dari penentu kebijakan. Tapi kalau kita dari misalnya MGMP IPA kita sepakati menggunakan misalnya rumah belajar itu lebih bagus, ya toh? Hanya supaya kita fokus di situ. Ya, karena ini juga memang kan aplikasi yang disiapkan oleh Dignas untuk mempermudah kita
melakukan pembelajaran. Tetapi bukan hanya satu portal saja, banyak pilihan. Tapi kalau misalnya kita sepakati ini, di samping mudah digunakan, juga gratis Bu ya? Ya, gratis. Jadi saya kira yang sangat bagus. Ketika kita melakukan daring seperti ini, melakukan Zoom itu dengan mudah. Ya. Di samping itu dalam pelaksanaan pembelajaran juga mudah. Ya. Nah, seperti tadi itu yang disampaikan oleh Ibu Fatma itu sudah tidak perlu banyak akun dipakai, satu saja sudah mencakup semuanya. Jadi saya kira itu, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang betul sekali Bapak Ibu, memang kalau bicara tentang Merdeka Belajar kita memang tidak boleh mematok aplikasi mana yang kita mau gunakan atau platform mana yang kita mau gunakan. Tetapi paling tidak di sini melalui Kemdikbud, Pusdatin, itu sudah memberikan ruang kepada guru-guru semua se-Indonesia, se-Nusantara, bahkan yang mungkin di luar Indonesia maksudnya, itu bisa memanfaatkan portal rumah belajar. Karena kenapa? Ada berapa manfaatnya di situ. Yang pertama tadi disebutkan adalah gratis. Gratis itu berarti kita tidak perlu mengeluarkan budget apa-apa. Dan kemudian portal rumah belajar ini kan sudah menyajikan berbagai macam fitur yang tentunya bisa diakses dengan mudah, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi ini sangat-sangat fleksibel buat kita untuk memanfaatkannya. Kemudian yang kedua bahwa konten-konten yang ada di dalamnya itu kan sudah sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi pembuatan konten-konten, materi-materinya yang sudah dibuat di sana itu sesuai dengan kurikulum. Dan termasuk dengan konten-konten yang mulai dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA, SMK. Bahkan ada pula yang masih paket B, paket C, itu juga ada kontennya. Namun ada beberapa memang untuk sumber belajar, beberapa konten untuk jenjang pendidikan itu masih kurang karena memang di situ konten kreatornya itu memang masih kurang. Jadi diharapkan memang dalam pemilihan duta rumah belajar ini nanti akan ada konten-konten kreator lainnya yang bisa melengkapi daripada konten-konten yang ada pada sumber belajar. Banyak sekali selain sumber belajar apa yang dikatakan tadi itu kelas maya, laboratorium maya, ada bahkan jelajah luar angkasa yang sudah dipraktikkan beberapa teman SRB lainnya di beberapa kali webinar atau di beberapa kali virtual meeting. Jadi saya rasa Bapak Ibu sangat tidak ada ruginya bagi kita untuk memanfaatkan portal rumah belajar ini. Semakin mengasah kemampuan kita juga dalam menggunakan IT dengan lebih bijak lagi dan bisa tentunya mengontrol anak-anak kita dengan baik. Jadi seperti itu. Baik, demikian barangkali Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi, mungkin barangkali ditutup oleh Ibu Duta atau Ibu Murdia dan Ibu Indrawati untuk penutupnya, kesimpulannya dari materi kita pada malam hari ini. Silakan para sahabat rumah belajar aja. Jadi kalau dari saya seperti itu tadi, mengajak kita semua untuk bisa memanfaatkan lebih bagus lagi tentang portal rumah belajar. Dengan aplikasi tentunya sebagai partner tidak dipatok ya, yang menggunakan Zoom silakan, yang menggunakan Google Meet silakan, Classroom silakan, atau LMS silakan, tidak ada patokan. Tetapi paling tidak dalam hal konten-konten rumah belajar itu sudah tersedia berbagai konten yang membantu guru di dalam hal pembelajaran, apalagi masa pandemi saat ini. Jadi guru tidak perlu pusing-pusing lagi mencari materi, mendesain materi, tinggal disesuaikan dengan KD-nya. Barangkali itu dari saya ya kalau sebagai ini. Mungkin dari Ibu Murdia dengan Ibu Indrawati saya persilakan Bu. Kasih sedikit saja mungkin dari saya untuk memotivasi Bapak Ibu semua ya. Begini, kalau ada yang mudah, mengapa cari yang susah? Kalau ada yang gratis, mengapa cari yang bayar? Mungkin hanya itu saja. Ya, Pada betul Bapak itu. Ibu, motivasi sedikit yang bisa memberikan semangat
pintar-pintar dalam memilih. Jadi karena tentunya kita itu segala sesuatu untuk menggunakan banyak pertimbangan ya. Tapi kalau menurut saya ya seperti tadi itu. Kalau ada yang mudah, kenapa cari yang susah ya? Karena sudah ada beberapa banyak LMS yang saya gunakan, ya terakhir saya parkir di rumah belajar. Demikian saja dari saya. Silakan saya kembalikan sama Ibu Zul. Mungkin dari Ibu Indrawati, silakan untuk memberikan. Ya, terima kasih Ibu Zulfran. Jadi menarik saya tadi saya mendengarkan guru-guru IPA ya berdiskusi di sini, luar biasa. Dan sangat bersyukur saya juga bisa bergabung ya, walaupun saya dari pelajaran matematika. Seperti itu. Jadi pada intinya sebenarnya seperti yang kata Pak Suparman tadi, kenapa tidak portal ini saja yang kita gunakan satu gitu kan? Tentunya kita melihat bahwa portal rumah belajar ini sendiri itu mempunyai partner-partner kerja ya. Jadi dia tidak berdiri sendiri ya. Jadi dalam portal rumah belajar itu kita bisa melihat juga ada beberapa partner dari portal rumah belajar termasuk Kuiper School ya, itu masuk dari masuk partnernya. Memang tidak bisa berdiri sendiri portal rumah belajar ini, artinya setiap portal itu memiliki kelebihannya masing-masing ya, sehingga dengan merangkai beberapa portal pembelajaran yang kita bisa gunakan itu nanti bisa saling melengkapi ya, saling melengkapi seperti itu. Jadi tidak mungkin apa yang kurang di sini ya bisa dilengkapi dengan LMS yang lainnya ya, atau aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu. Jadi bagaimana kita berinovasi dalam pembelajaran ini dengan memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan seperti itu, apa yang sudah difasilitasi. Dan kalau masalah gratis, insya Allah mungkin partner-partner dari rumah belajar juga ini ada ya yang masih bisa gratis. Jadi insya Allah, tapi karena portal rumah belajar ini adalah milik kita, jadi mungkin sebaiknya kita guru juga bagaimana mensosialisasi ini dengan teman-teman yang dekat dengan kita agar bisa mengenal bahwa kita juga mempunyai portal pembelajaran, yaitu portal rumah belajar yang bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin, karena di sana tersedia banyak ya kayak konten-konten itu, kita konten-konten yang memang yang dirancang ya, yang sudah dirancang oleh guru sesuai dengan kurikulum yang ada, sehingga kalau kita mau menyesuaikan dengan yang materi kita itu akan ada di sana ya, walaupun memang masih ada yang beberapa materi yang belum ada. Nah, ini punya kita juga. Nah, di sini juga kita diharapkan tentunya guru bisa ikut berkontribusi membangun portal rumah belajar ini sehingga semakin kedepannya semakin baik ya. Kalau harapannya nanti bisa dipakai portal ini saja, berarti kita mengusahakan supaya semaksimal mungkin ya, mulai dari sekarang dan seterusnya, bagaimana kita memperkaya konten-konten yang ada pada rumah belajar ini sehingga bisa maksimal dimanfaatkan oleh guru dan siswa di mana saja. Seperti itu saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau misalnya sudah tidak ada, mungkin berarti sampai sekian dulu pertemuan virtual kita. Saya tanya sedikit Ibu. Oh ya, silakan. Bisa, silakan Pak. apakah yang kita gunakan malam ini kan Zoom? Kenapa kita menggunakan portal rumah belajar? Apa ada juga di portal rumah belajar itu seperti video call seperti ini? Kenapa masih kita menggunakan Zoom? Kenapa masih menggunakan Zoom? Jadi karena Zoom kan yang kita gunakan malam ini ya, atau gimana? Atau memang ini sudah portal rumah belajar ini? Tidak. Jadi kalau di portal rumah belajar itu Pak, untuk virtualnya itu untuk tatap muka seperti ini tidak ada Pak. Iya. Jadi ada yang kelas maya itu untuk hubungan komunikasi antara guru dan siswa itu dalam bentuk diskusi interaktif melalui room itu, melalui kelas maya. Tapi kalau untuk kegiatan webinar, kegiatan tatap muka maya, itu kita menggunakan aplikasi platform lainnya, misalnya Zoom. Kalau misalnya ada yang menggunakan Webex. Kalau ada yang Google Meet. Jadi tidak ada patokan. Bahkan ada yang beberapa platform lainnya karena melihat
zaman sekarang ini memang virtual meetingnya itu sudah sangat masif dilakukan oleh siapa saja, maka sudah bermunculan itu platform-platform untuk konferensi itu. Bahkan ada yang menggunakan dengan melalui Skype atau Jitsi, dan banyak sekali hanya untuk bisa melakukan virtual. Jadi seperti Ya, itu. terima kasih, Nanti Bu. di Terima dalam kasih. room ini baru kita men-sharing konten terkait dengan Kota Bima Belajar. Jadi barangkali itu saja pertemuan kita malam ini. Insya Allah nanti kegiatan berikutnya akan berkelanjutan. Dan ini tidak putus Amin. sampai di sini saja. Nanti akan ada tambahan penjelasan terkait dengan fitur-fitur yang menarik lagi lainnya. Karena sangat banyak itu fitur yang ada di dalam. Yang pastinya kalau misalnya Bapak Ibu sudah mengeksplor itu, dijamin pasti akan tertarik. Bukan hanya anak-anak yang tertarik, kita pun orang tua tertarik. Karena kenapa? Kajian-sajian kontennya di sana, fitur-fiturnya di sana didesain demikian rupa yang sangat menarik dengan bentuk-bentuk 3G ya, 3D. Jadi dia sudah animasi 3D. Jadi seolah-olah kita berada di situ. Jadi seperti itu. Demikian barangkali Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum saya tutup, barangkali apa namanya, Ibu Duta Boleh sesi foto, Bu. terakhir. Buka kamera. Video. Kalau sudah tidak ada, Ya, maka video saya seperti ingatkan Bapak RP. Ibu untuk Ya, nah ini baru kelihatan. daftar Luar hadir. pita, Krius sudah lipat. Ya, videonya di ini dulu. Kita Ini tidak kelihatan ini mukanya. Ya, sebelum Pak Albar bisa direkam ini Pak Albar. Ya. Videonya kemudian dikirim nanti. Sama hostnya itu yang rekam. Ya, rekaman dari host bisa diminta, Pak. Ibu Sri baru kelihatan. Iya. Apa lagi? Bapak Ibu sebelum ditutup kita mungkin apa namanya, semua tangannya seperti ini dengan salam rumah belajar, kita akan ambil foto. Boleh jargon rumah belajar, Ibu Iva? Iya, ya. Jadi kita yel-yel dulu ya dengan jargon rumah belajar. Pasti Ya. Bapak Ibu sudah banyak tahu di sini bagaimana jargon rumah belajarnya itu. Jadi rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, nanti saya padu ya, rumah belajar, nanti Bapak Ibu jawab belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya. Oke. Ya. Mari Gerakannya Bapak Ibu bagaimana? aktifkan Gerakannya. kameranya Bapak Ibu. Fatmawati. Ya. Gerakannya dicontohkan dulu. Ya, rumah belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Dengan siapa Ya, saja. salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Ya. Oke. Oke, mari Bapak Ibu ya. Rumah belajar. Belajar dengan siapa saja. Kapan saja. Dengan siapa saja. Salam rumah belajar. Oke. Semua barangkali begini dulu Bapak Ibu. Foto-fotonya. Ambil screenshot-nya. Gimana, begini? Gini ya? Dia di samping, di depan. Depan begini? Di bawah dagu. Rumah. Oh, gini ya. Oh, rumah Iya, ini rumah ini. Atap rumah. Iya. Untuk halaman pertama saya sudah ambil screenshot-nya. Sekarang yang kedua. Untuk halaman kedua, sepertinya tinggal hanya di halaman pertama saja. Jadi demikian barangkali Bapak Ibu pertemuan kali kita malam ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Insya Allah ada kelanjutannya lagi dan bisa didiskusikan bersama di rumpun masing-masing. Saya selaku host dan moderator pada malam hari ini, mohon maaf sekiranya ada kesalahan kata ataupun kesalahan tutur yang kurang pas.
yang tidak sepadan dengan apa yang saya berikan kepada Bapak Ibu, terkhusus kepada Bapak Pengawas, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Juga Ketua MGMP, saya mohon maaf. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin daftar hadirnya bunda-bundaku. Oh iya. Ada di Iya Bun, sudah diisi Bun. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu isi ya. Tadi sudah diisi, Bu. Bu Haji Ibarige. Saya belum isi. Saya belum isi nih, Apa saya tugas baru teh isi. kita ini malam ini? Untuk sementara tidak ada. Belum ada. Cuma bikin akun Edmondo. Iya. Nanda, saya di Palembang. Ikut. Sudah masuk ya. Sudah masuk akun guru sama akun siswa. Saya baru akun siswa. Mau Ya, tanya bisa bikin dikenal. penyelenggara